Oke, kita masuk ke teknik pembuatan layout dan desain tipografi. Ya, ini seperti yang sudah saya bahas tadi, ada grid system. Ini gunakan garis panduan untuk menyusun elemen agar terlihat rapi. Alignment itu menyelaraskan elemen-elemen secara horizontal dan vertikal untuk membantu menciptakan keteraturan dan keterbacaan. Yang ketiga ada ruang putih atau white space, beri ruang kosong untuk mencegah desain terlalu berantakan dan penuh ya. Nah, ini ya ada font, itu gunakan font yang sesuai. Serif untuk formal, sans serif untuk modern. Kalau ukuran huruf, pastikan teks utama mudah dibaca. Sementara judul lebih mencolok. Nah, ini keseimbangan. Jangan terlalu banyak menggunakan berbagai jenis font. Maksimal 2-3 aja. Ya, jangan banyak-banyak. Jadi orang jadi pusing kalau bacanya. Nah, warna juga gitu. Kalau bisa, 2-3 warna aja. Warna Premier, sekunder, sama tersier. Udah, 3 aja. Jangan banyak-banyak. Ya, jadi sih, misalnya warna merah, oranye, hijau. Merahnya utama, oranye pendukung, hijaunya cuman ya dekoratif aja lah, dikit-dikit gitu. Selanjutnya, misalnya, font dengan karakter tegas dan modern seperti Helvetica. Nah, misalnya nih, font dengan karakter tegas dan modern seperti Helvetica mungkin cocok untuk desain yang bersifat kontemporer. Sementara font dengan karakter klasik seperti Garamond mungkin lebih sesuai untuk desain yang elegan dan tradisional. Selanjutnya, cara mencapai hierarki visual. Ini ada 3 nih, ada ukuran, warna, sama kontras. Kalau dari ukuran dulu ya, elemen lebih besar menarik perhatian lebih dulu. Seperti tadi contohnya poster kampus gratis ya. Selanjutnya warna. Warna cerah lebih menarik perhatian, tapi dengan catatan warna cerahnya itu kontras gitu ya. Nah, ini lanjut ke poin 3 nih. Kontras. Gunakan kontras untuk menonjolkan elemen tertentu. Warna cerah itu kalau kontras sama background-nya itu lebih menarik. Tapi kalau misalnya warna cerah, tulisannya cerah, background-nya cerah juga, itu kan nggak membuat orang kayak tertarik gitu, nggak menarik. Nah, selanjutnya ada implementasinya nih. Contoh dulu ya, dalam mendesain situs web, teknik layout seperti penggunaan grid dan alignment membantu menciptakan navigasi yang mudah. Sementara tipografi yang baik memastikan teks dapat dibaca dengan jelas pada berbagai perangkat. Kita masuk ke praktik mendesain poster atau brosur sederhana. Nah, ini kita awali dengan perencanaan konsep dulu ya. Sebelum mulai mendesain, penting untuk merencanakan konsep dasar dengan menentukan. Yang pertama, tujuan desain. Apa tujuan poster yang dibuat? Apakah menginformasikan, mengiklankan, atau untuk mendidik nih? Yang kedua, target audiensnya siapa? Anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, itu siapa? Gitu ya. Yang ketiga, pesan utama yang ingin disampaikan. Ya, ini masuk ke pemilihan warna dan font. Ya, sebelum kita mendesain sebuah poster atau brosur, alangkah baiknya kita milih warna dan font dulu nih. Warna dan font harus dipilih sesuai dengan tema dan tujuan desain. Warna dapat mempengaruhi emosi dan persepsi audiens. Sementara font dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Seperti yang sebelumnya saya bahas, ini tujuan audiensnya siapa, umurnya berapa. Nah, ini mempengaruhi banget nih warna dan font yang akan kita pilih. Nah, selanjutnya adalah penggunaan tipografi. Pemilihan font yang tepat serta pengaturan kerning, leading, dan tracking seperti yang sebelumnya saya bahas akan membantu meningkatkan keterbacaan teks dan membuat pesan lebih mudah dipahami. Hierarki tipografi juga harus diperhatikan, dengan judul dan subjudul yang lebih besar dan lebih tebal dibandingkan teks tubuh atau teks isinya di sini ya. Selanjutnya ada penataan elemen visual. Elemen-elemen seperti gambar, teks, dan logo harus ditata dengan cara yang logis dan menarik. Desainer perlu memanfaatkan prinsip-prinsip desain seperti grid, alignment, dan white space untuk memastikan bahwa desain terlihat rapi dan mudah dibaca. Nah, contohnya adalah dalam mendesain poster untuk acara amal, konsep utama bisa berupa kesederhanaan dan keterbacaan dengan warna-warna yang menenangkan, seperti biru dan hijau, serta font yang bersih dan mudah dibaca. Ya, ini ada focal point. Setiap desain harus memiliki titik fokus yang menarik perhatian pertama kali. Ini bisa berupa gambar besar, judul yang mencolok, atau elemen visual lainnya. Seperti yang sebelumnya saya bahas, itu kan ada poster kampus gratis. Itu yang paling besar apanya? Iya, bener, judulnya. Kuliah gratis. Ya, itu dibuat besar. Selanjutnya ada ritme visual. Ritme visual dapat diciptakan melalui pengulangan elemen tertentu seperti warna atau bentuk untuk menciptakan keteraturan dan keterhubungan antar elemen. Kontras. Menggunakan kontras antara elemen-elemen seperti warna, ukuran, dan bentuk dapat menciptakan visual yang dinamis dan menarik. Setelah desain selesai, penting untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan ya. Ini termasuk menguji keterbacaan, keseimbangan elemen, dan apakah desain tersebut berhasil menyampaikan pesan yang diinginkan. Ya, ini perlu evaluasi dan penyempurnaan. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, misalnya poster, itu target audiensnya siapa? Ya, seperti yang saya
bahas sebelumnya. Poster itu kan ditempel di pinggir jalan atau di pinggir sebuah hall gitu ya. Hall sekolah mungkin. Nah, itu kebaca nggak nih kalau misalnya dari jarak sekian meter, atau misalnya dengan orang berjalan kecepatan tertentu, atau pengendara dengan kecepatan tertentu. Apakah kebaca nggak nih poster yang kita desain? Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada feedback dari audiens. Nah, mendapatkan feedback atau umpan balik dari audiens atau rekan kerja dapat memberikan wawasan tentang bagaimana desain diterima dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Jadi setelah kita membuat sebuah desain, alangkah baiknya kita bertanya nih ke rekan kerja untuk menilai desain kita seperti apa. Misalnya kita membuat poster tadi, kita tanya nih, Budi misalnya, ya kan, ini poster hasil desain saya gimana? Nilainya berapa? 1-10. Apakah kebaca apa enggak? Nah, kita bisa bertanya ke 5 orang teman kita atau lebih, supaya feedbacknya lebih detail dan lebih akurat lagi. Nanti setelah 5 orang rekan kerja kita memberi nilai, baru deh kita bisa sebar ke masyarakat umum. Nah, setelah ke masyarakat umum, nanti kita bisa menerima feedback lagi nih dari masyarakat umum. Gimana nih tentang hasil desain kita. Nah, setelah dapat feedback dari rekan kerja ya, minimal kita bisa melakukan penyempurnaan akhir. Ya, desainer dapat melakukan penyusunan terakhir pada desain untuk memastikan hasil akhir yang lebih optimal. Jadi, kesimpulannya adalah praktik mendesain poster atau brosur sederhana melibatkan penerapan prinsip-prinsip dasar desain grafis, penggunaan teknik-teknik khusus, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan memahami dan menguasai proses ini, desainer dapat menciptakan karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan komunikasinya. Dengan menguasai tipografi, layout, dan hierarki visual, serta teknik pembuatan layout dan desain topografi, desainer dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan desain yang efektif dan menarik. Oke, sekian aja di pertemuan 7 kita kali ini. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan pada grup WhatsApp ya, atau komen di YouTube kita boleh. Jangan lupa subscribe ya, dan komen apa aja boleh. Jangan sampai sara ya, yang penting ya, komen yang benar-benar aja. Dan jangan lupa kerjakan tugas dan kuisnya ya, penugasan dan kuisnya di website kampusgratis.id. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.